Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upasri Syafaatin dengan NIM 205221274. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan keputusan taktis studi kasus pada pabrik tahu di Desa Tegalan RT 4 RW 6 Kismoyoso Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Apa sih yang disebut sebagai keputusan taktis? Keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis sendiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategi adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsung berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil, memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Setelah kita mengetahui pengertian dari pembuatan keputusan taktis, tujuannya, dan beserta proses pembuatan langkah-langkah, kita masuk pada studi kasusnya, yaitu pada profil UMKM pabrik tahu. Nah, nama pemiliknya sendiri yaitu Ibu Sugini yang berusia 56 tahun. Untuk alamatnya di Desa Tegalan RT 4 RW 6 Kismoyoso Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tahun berdirinya 2001. Setelah saya melakukan observasi pada pabrik tahu Ibu Sugini, saya memperoleh permasalahan. Permasalahan dari usaha ini adalah jumlah karyawan yang terbatas, sehingga sumber daya manusia berpengaruh saat adanya banyaknya pesanan dari customer, sehingga pengerjaan pesanan menjadi terhambat. Dikarenakan banyak karyawan yang izin berangkat kerja, sehingga Ibu Sugini bingung untuk mengambil keputusan dikarenakan banyaknya pesanan. Kemudian saya memberikan solusi. Yang pertama, sebagai langkahnya mendefinisikan masalahnya, yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang berpengaruh saat adanya banyak pesanan dari customer. Langkah yang kedua yaitu identifikasi beberapa alternatif. Yang pertama, membuat sendiri pesanan atau membeli pesanan. Langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Bahan bakunya yaitu senilai Rp1.500.000, tenaga kerja langsungnya senilai Rp1.125.000, overhead variabelnya senilai Rp500.000, biaya produksi variabel total senilai Rp3.125.000. Langkah keempat, membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa alternatif membuat dan membeli memiliki selisih senilai Rp75.000 masing-masing. Pada alternatif membuat yaitu senilai Rp3.125.000, sedangkan untuk membeli senilai Rp3.500.000. Langkah kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, memperhatikan kualitas. Apabila kualitas komponen yang dibeli dari pihak eksternal lebih rendah daripada yang dibuat secara internal, maka keunggulan kuantitatif alternatif membeli adalah bersifat semu. Penggunaan bahan dengan kualitas yang lebih rendah kemungkinan akan menurunkan kualitas produk sehingga akan berdampak merusak penjualan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memilih untuk terus memproduksi komponen secara internal. Kemudian, kendala yang dihadapi pemasok. Apabila pemasok tidak dapat diandalkan, maka schedule produksi dapat terhenti dan pesanan pelanggan dapat terlambat tiba di tempat tujuannya. Untuk faktornya ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead serta mengganggu penjualan. Perusahaan mungkin akan memutuskan bahwa memproduksi komponen secara internal adalah lebih baik dibandingkan membelinya. Untuk langkah keenam, yaitu membuat keputusan. Dari laporan observasi ini dapat disimpulkan bahwa Ibu Sugini tepatnya tetap membuat sendiri pesanan dan mempekerjakan beberapa karyawan paruh waktu untuk menyelesaikannya, sehingga Ibu Sugini tidak akan mengalami kerugian senilai Rp75.000 untuk pesanannya.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.